Segala hormat dan puji kami persembahkan kepada Bapa yang surga, yang menjadi andalan hidupku menghadapi persoalan apapun. Engkau adalah pelindung, penolong dalam kehidupanku. Oleh sebab itu kami datang kepadamu Tuhan pada malam hari ini untuk mendengarkan suara firman Allah. Biar kami memperhatikan, bisa memahami, mengerti, dan melakukannya. Karena di situ terjadi satu kekuatan kuasa di luar kemampuan manusia. Berdoa untuk yang mungkin tidak hadir karena suatu hal. Mari Bapa, Engkau akan nolong di mana mereka berada. Termasuk dari Yuli yang belum sembuh. Engkau jamah dan sembuhkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih banyak Bapa, firman-Mu kami sambut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat malam, shalom. Puji Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, diberi cuaca yang baik, dan kita bisa beribadah. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Lanjutan daripada studi surat Ibrani. Kita akan baca surat Ibrani pasal yang ke-12. Kita mulai ayat 26 dan seterusnya sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya, ini keguncangan sudah terjadi di bumi lewat gempa bumi, lewat bermacam-macam tanah longsor dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berjanji satu kali lagi bukan hanya bumi, tapi langit. Ngeri, saudara. Kalau kita merenungkan itu ngeri. Kalau sudah bumi, langit terguncang, bagaimana sikap kita menurut petunjuk Tuhan? Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ya, jadi ada yang terguncang, tapi ada yang tidak terguncang. Nah, saya dan saudara nanti di mana posisi kita? Bertahan dalam yang terguncang atau kita di posisi yang tidak terguncang? Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Terus, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. ya, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Berarti ada, kalau dikatakan ibadah menurut cara yang berkenan, berarti ada ibadah yang dengan cara yang tidak berkenan. Bagaimana kita untuk menghadapi masalah keguncangan yang sudah mulai terjadi? Keguncangan ekonomi, keguncangan karena penyakit, keguncangan karena berbagai macam. Sekarang keguncangan berita tentang 349T, ya, tidak tahu, bagi saya kurang paham itu, tapi dipersoalkan di DPR dengan Mahfud MD, Sri Mulyani sebagai Menkeu. Mengguncang bagi saya uang 1T kayak apa? Ini 349 triliun. Ya saudara, ini keguncangan. Saya mengikuti perdebatan mereka dan
seterusnya ya hanya ingin tahu saja. Supaya kita mengerti karena semua itu kegenapan daripada firman Allah. Kegoncangan yang paling ngeri adalah kegoncangan iman. Kalau kita ibadah sembrono, iman mudah terguncang. Lah kalau iman terguncang, ibadah kita ya asal ibadah. Tidak memiliki prinsip yang kuat, iman yang teguh di dalam iman kepada yang tidak terguncang. Ini penting, saudara. Sebab dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Banyak orang beribadah, ya. Tetangga kita juga beribadah sekarang. Bulan ini bulan suci, ya. Bulan Ramadan, ya. Monggo. Ya, tapi mereka beribadah yang berkenan dan menghadapi kegoncangan, tergoncang atau tidak lah ini. Sama-sama saya dan saudara ini beribadah kepada Tuhan. Menurut pola tabernakel, ibadah 3 macam, 1 minggu, Rabu, Jumat, ya. Apakah itu ibadah yang berkenan ini? Jangan sampai ibadah kita ini tidak berkenan. So, kita mendapat satu bimbingan dari Tuhan, ibadah yang berkenan tuh ya kayak apa? Ya. Kalau ibadah itu berkenan, memiliki satu keyakinan yang kuat, iman yang teguh yang tidak tergoncangkan hingga nanti kalau yang bisa digoncang itu tergoncang langit dan bumi, kita tetap hidup di dalam yang tidak tergoncangkan. Ini harus teguh ini. Saya harus kuat prinsip saya ini. Kalau enggak, bagaimana saya mendidik jemaat? Saya sendiri mudah tergoncang. Iman saya tidak teguh menghadapi persoalan kecil aja. Mungkin saya kalah. Atau saya terguncang hidup saya. Persoalan keluarga, persoalan anak, persoalan ekonomi, sudah terguncang. Bagaimana saya mengajar sidang jemaat untuk hidup dalam iman yang tidak tergoncangkan. Dimulai dari saya. Dimulai dari hambanya Rasul Paulus yang menyampaikan berita ini. Paulus membuktikan imannya tidak tergoncang menghadapi masalah apa saja. Jadi dia benar-benar memiliki satu iman yang kuat, yang sangat teguh. Hingga itu merupakan satu modal untuk kita menghadapi kalau bumi dan langit terguncang, mau kemana kita. Tadi pujian katakan dia tempat perlindungan. Yang tidak terguncang itu tempat perlindungan. Maka jangan kita membanggakan yang bisa digoncangkan. Jangan berbangga. Memang kita hidup di bumi, di bawah langit yang bisa tergoncang. Tapi saya dan saudara tidak boleh kita tergoncang. Mari kita baca dalam Filipi 1 ayat 27. Filipi yang pertama ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar.
bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, teguh berdiri dalam satu roh yang tidak tergoncang. Teguh berdiri dalam satu roh yang tidak tergoncang. dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ini. Rasul Paulus menegaskan iman yang teguh, iman yang tidak tergoncang itu dari Injil, bukan dari hukum Taurat. Rasul Paulus sebelum dipanggil Tuhan menjadi rasul, dia berprinsip kepada hukum Taurat, tapi tergoncang dengan pengaruh suara orang banyak, dengan pengaruh, bermacam-macam pengaruh, tergoncang. Yang mesti jangan membunuh, tapi justru membunuh. Jangan membenci, justru menjadi pembenci. Ini tidak sejalan dengan pemikiran Tuhan. Jalan Tuhan itu sempurna. Saya nasihati pada anak saya, jangan berbelok dari penuntunan Tuhan. Kalaupun dituntun pada jalan yang sempit, ikuti saja. Dituntun kepada satu penderitaan, ikuti. Pasti sampai. Tapi kalau jalan yang sempit, terus kita berbelok, cari jalan yang lebar, kita dibimbing untuk masuk dalam satu penderitaan, tapi kita menolak dan kita mencari yang tidak menderita, itu tidak akan sampai tujuan. Ya, saya sampaikan pada anak saya, Yusuf, Bapak, Ibu merasakan sekarang. Saya merasakan luar biasa. Di antaranya yang saya benar-benar, aku tidak mampu. Tapi Tuhan beri kemampuan. Pelayanan cuelo, aku tidak mampu. Tuhan beri kemampuan. Saudara Timotius dipakai Tuhan. Ini jalan Tuhan. Jadi kalau saya renungkan, mereka ingin bergabung kembali, bisa terlaksana. Karena ada orang yang dipakai Tuhan yang bisa melaksanakan tugas ini. Bahkan aku dapat informasi, sebenarnya minggu itu ada tamu dari hamba-hamba Tuhan se-Yogyakarta. Ibadah di sana, dan Saudara David sebenarnya siap mau menyodorkan Bapak Timotius untuk menyampaikan firman, tapi mereka sudah menugaskan. Satu kali gelak katanya, ingin mendengar hamba Tuhan nanti Pak Timotius untuk menyampaikan firman. Saya dalam kelegaan. Kok bisa seperti ini? Semua saya kagum. Apa yang terjadi ini bukan main sulap bim salah bim. Lewat proses yang panjang. Menunggu bagaimana maunya Tuhan. Kalau itu terjadi, saya kagum dengan firman Allah. Kalau lewat berita Injil, Rasul Paulus katakan, hanya dalam hidupmu berpadan dengan Injil Kristus. Hanya Injil. Jangan berita yang lain. Untuk keyakinan kita, keyakinan saya, hanya Injil. Bukan suara ini, suara itu, suara yang lain. Tidak. Berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat
Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Aku tidak bisa datang ke Joel, tapi aku mendengar. Ada berita yang saya dengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bukan berita yang lain. Nanti Injil ini juga ada dua macam. Injil yang benar, Injil yang palsu lah ini. Memberitakan Injil tapi sudah palsu. Tapi Rasul Paulus memberitakan Injil yang benar. Ya, kenapa sekarang ini saya kok begitu kepercayaan kepada saudara Timotius full, sedikit pun tidak ada keraguan. Aku yakin, ya saudara, karena aku tidak datang mendengar. Apa komentarnya, apa yang diucapkan, saya mendengar. Bukan Injil lain. Bukan belajar di YouTube. YouTube bisa benar, bisa tidak. Khotbah saya, khotbah Pak Timotius, di-share di YouTube. Khotbah-khotbah yang lain di-share. Yang benar dan tidak, nanti akan nyata. Berita yang benar disampaikan kepada sedang jemaat, akan mendatangkan jemaat itu memiliki iman yang teguh. Punya prinsip. Bukan diombang-ambingkan oleh berita lain. Atau Injil yang berbeda. Kalau kita dalam Injil yang benar, ada iman yang teguh, ada fakta. Di dalam hidup saya dan hidup saudara, ada bukti. Tapi kalau saya dan saudara sudah terbawa kepada Injil yang lain, tidak ada bukti. Mungkin pemberita Injil ya cuma ke sana, kemari, dan lain sebagainya. Tapi pemberita Injil punya prinsip untuk Injil yang saya beritakan mendatangkan iman yang teguh. Injil Markus pasal pertama, ayat pertama sampai 4. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini berita Injil yang benar. Orang yang mendengar firman Allah itu dididik, diajar oleh Yohanes yang mendahului Kristus sebagai Injil, sebagai pemberita Injil yang benar. Syaratnya bertobatlah. Mengerti bertobat toh? Bertobat itu menyadari kesalahannya. Menyadari kegagalannya. Menyadari kekeliruannya. Sadar. Itu pernah saya alami. Ketika saya mendengar berita Injil,
Saya menantang. Kalau penyakit itu sembuhkan, aku mau percaya. Mau ikut Yesus. Didoakan, ibadah pertama didoakan, saya sembuh. Bertobat. Dalam pertobatan itu isinya, sejarah dan ibadah adalah hanya selalu berperang dengan dosa. Orang yang sudah bertobat itu selalu berperang dengan dosa, tahu kesalahan saya, tahu dosa saya harus selalu berperang. Tapi kalau tidak bertobat, selalu mengikuti keinginan hawa nafsu dan daging, walaupun sudah mendengar berita Injil. Tapi nanti kalau kesaksian itu hasil daripada berita yang mendatangkan pertobatan, ada fakta, hidup dalam kejujuran. Jujur. Tidak suka berdusta, tidak suka, wah. Saya menemukan pengikutan Tuhan yang benar itu tidak sekaligus. Bertahap, pelan-pelan, tapi selalu dalam pemikiran itu selalu ingin berperang dengan dosa, berperang dengan kelemahan, berperang dengan penggoda. Selalu itu ciri-ciri orang bertobat. Tapi kalau sudah berpikir, banyak temannya enggak apa-apa. Nah ini Kristen yang ikut Injil dan tersesat. Ya saudara. Kalau nanti terjadi keguncangan bumi dan langit, ini ikut terguncang. Tapi kalau mendengar firman malah terus berperang. Ya. Melawan kelemahan, melawan kekurangan, melawan dosa, terus mau berperang. Ini ciri-cirinya orang yang hidup dalam Injil yang benar. Tapi kalau selalu menolak, jangan harap. Ya, kalau terjadi keguncangan nanti peperangan. Dan kalau ibadah yang benar, mengikuti Injil yang benar, mendengar Injil yang benar, bertobatlah. Kalau saya bertobat, meninggalkan dosa setapak demi setapak dalam perjalanan, dituntun oleh Tuhan. Orang yang bertobat dituntun oleh Tuhan, itu Rasul Paulus merasakan. Dalam pertobatannya, hidupnya dituntun oleh Tuhan lewat Injil yang benar. Berhasil. Kenapa bertahun-tahun tidak merasakan apa? Karena tidak ikut Injil yang benar. Kok tidak ikut Injil yang benar? Tidak pernah bertobat. Senang dengan dosa, senang dengan jahat, senang dengan ketidakjujuran, senang dengan kemalasan, senang mengikuti keinginan daging. Sampai kapanpun tidak akan sampai tujuan. Tapi yang saya rasakan, setelah aku mengenal Tuhan, kelemahanku banyak sekali, dosaku banyak sekali, tapi aku selalu berperang. Sekarang aku mengalami keajaiban yang saya rasakan, luar biasa. Ya, keubahan karakter istriku, luar biasa saya rasakan sekarang. Saya kalau menilai orang ini, wah ini begini, wah itu begitu. Tidak boleh. Di dalam Kristus yang mendengarkan Injil dan bertobat pasti berubah. Tapi kalau tidak berubah, karakter tetap. Dusta tetap dusta. Tipu daya tetap tipu daya. Pembohong tetap pembohong. Walaupun tidak harus terucap mulut, dalam hati tetap bohong. Istri membohongi suami, suami membohongi istri. Kalau tidak bertobat. Tapi kalau bertobat, luar biasa. Kalau bertobat. Karena di sini pertobatan sangat menentukan.
lewat berita Injil. Bukan sembarang berita. Ya saudara, bukan berita patung, bukan berita apa, tapi ini berita Injil. Sekarang meningkat ayat 14 dan 15. Injil Markus yang sama. Ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yohanes memberitakan Injil, Yesus juga memberitakan Injil. Saya juga memberitakan Injil. Pak Timotius juga memberitakan Injil. Sama. Sama saudara. Pak Timotius memberitakan Injil yang benar. Hasilnya nanti nyata. Saya memberitakan Injil yang benar. Hasilnya juga nyata. 15. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini berita dari Yesus. Bertobatlah. Berita dari Yohanes. Bertobatlah. Berita dari saya. Bertobatlah. Berita dari Pak Timotius. Bertobatlah. Kerajaan Allah yang tidak tergoncang sudah dekat. Ya. Jadi saya dan saudara yang menerima Injil dan bertobat, tidak takut dengan apapun. Karena kita sudah hidup di dalam yang tidak tergoncangkan. Apa itu? Iman yang teguh kepada Injil, kepada firman Allah. Tidak tergoncang, saudara. Menghadapi apa saja. Mereka tergoncang. Penuh ketakutan. Penuh kekhawatiran. Penuh kebingungan. Tetapi kalau saya mendengarkan berita Injil dan bertobat, saya ibadah yang benar, yang sungguh-sungguh mengedepankan Tuhan lebih dari semuanya. Tidak takut. Saya terus terang aja, untuk kebahagiaanku bersama istri, saat-saat sekarang ini luar biasa. Sangat luar biasa. Ini hasil daripada penuntunan Tuhan karena kita bertobat. Tapi kalau tidak bertobat selalu berseberangan dengan tuntunan Tuhan. Karena cocok dengan daging. Tidak sesuai dengan keinginan daging. Ya sudah, sampai kapanpun saudara. Tidak akan mencapai tujuan. Maka tua ya hanya tua. Tidak menikmati janji itu. Ya, saya ngomong sama istri. Kalau ibu sampai umur 80 tahun saya masih hidup. Berarti umur saya 89 tahun. Ngayal. Ya saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saya diberi umur 89 tahun masih bisa menyampaikan firman Allah, wah itu mujizat. Tapi misal tidak, monggo haknya Tuhan. Karena saya mengikuti tuntunan Tuhan. Tidak gagal mengikuti tuntunan Tuhan. Yang gagal itu karena selalu berseberangan. Suara orang begini ikut, suara orang begitu ikut, suara orang lain begini ikut. Tidak punya prinsip. Tidak. Tidak. Hanya Injil yang benar. Rasul Paulus punya prinsip, saudara. Karena bertobat. Ya. Orang yang tidak bertobat, tidak mungkin bisa punya prinsip kepada firman yang benar. Tidak mungkin. Ya. Terkacaukan pikirannya dengar kata orang. Terkacaukan pikirannya dengan kata orang yang lain.
Wah sekarang ini begini. Wah sekarang ini begini, begitu. Kata orang. Tidak punya keyakinan. Yang permanen itu adalah kata firman Allah. Tidak bisa punya pendirian itu, tidak bisa. Orang yang tidak bertobat terseret kepada kata orang. Bukan berpegang teguh kepada firman Allah. Rasul Paulus luar biasa. Prinsipnya kepada Injil yang dia terima mendatangkan pertobatan. Saudara mungkin bertobat kapan? Sekarang belum bertobat, tidak apa-apa. Tapi kapan waktunya nanti saudara bertobat, itu yang dipegang. Itu yang diikuti. Tapi kalau memang tidak mau bertobat, sampai kapanpun, tidak bisa. Ya. Mari kita lihat Galatia 1 ayat 6. Galatia pertama ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Terus yang sebenarnya bukan Injil. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Terus, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya, ini Rasul Paulus. Dia merasakan mendengar Injil bertobat. Dulu ahli Taurat. Agama Yahudi hebat dia, hebat agamanya, hebat. Soal agama hebat. Tapi tidak membawa kepada pertobatan. Beda saudara. Gereja-gereja bisa mengajar tentang Kristus Yesus, tentang Injil hebat, tapi tidak mengajarkan, tidak ada pertobatan, kosong. Hati-hati saudara, kosong. Maka Rasul Paulus katakan, terkutuklah orang yang mengikuti Injil lain. Jadi dia menyampaikan berita Injil itu Injil yang benar, yang murni, yang bersih. Ya, saya sudah bertobat, ikut Tuhan, melayani Tuhan, jadi pendeta sudah bertobat. Tetapi saya menghadapi jalan buntu, hampir tidak bisa, dituntun Tuhan. Lewat KKR yang ada di Senayan di Jakarta. Saya baca majalah, ya, majalah kabar mempleh. Yang langganan almarhum, ya, Conglun. Tak baca, ada KKR, saya kepengen. Karena saya menghadapi sesuatu yang sulit sekali. Merasa kebingungan. Jemaat yang muda bubar keluar kota. Yang tua makin tua, habis. Jemaat yang tua tinggal siapa nih? Pak Sumarto. Ya, Mbok Kasmo. Pak Suhardi. Pak Puji. Itu kalau kita hitung matematika. Tapi faktanya. Ya, fakta nih. Di situ aku ikut KKR, dituntun. Senayan belum pernah tahu, belum pernah mengerti. Cari, tanya sampai Senayan. Di sana langsung diperlihatkan kehebatan firman Allah, Injil, karena aku bertobat.
yang tidak bertobat. KKR ke sana kemari, mengikut ke sana kemari, hanya cari uang. Ini fakta. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya benar langsung pulang mengubah tata cara ibadah sampai sekarang ini. Banyak tidak kuat keluar. Ada yang balik lagi. Pak Kasmo almarhum pindah. Ya. Sementara ke Banjaran, tapi kembali lagi. Beberapa orang ada yang tidak ibadah. Karena keras. Saya tidak peduli. Saya sampaikan. Termasuk kedatangan Pak Timotius. Dulu banyak berpuluh-puluh datang ke sini. Puji Tuhan. Walaupun tinggal satu. Ya saudara. Tapi dipakai Tuhan. Aku bukan menyanjung, menceritakan. Perjalanan hidup. Aku bangga, aku sangat senang kalau dia dipakai Tuhan. Nanti sampai dia berbicara di hadapan hamba Tuhan. Itu luar biasa saudara. Namanya Timotius. Muridnya Rasul Paulus. Saya bangga. Saya senang sekali. Saudara dipakai Tuhan. Aku senang, bangga saudara. Tapi kalau saudara sekedar. Pelayannya sekedar. Ya, tidak menunjukkan sikap aku harus melawan dosa, melawan dosa, melawan dosa, melawan kelemahan. Itu ciri-ciri orang bertobat. Tapi kalau tidak pernah berpikir di situ, berapa lama saudara ikut Tuhan? Tidak mendapat apa-apa. Kalaupun mendapat uang, dapat orang dunia, tanpa Yesus, tanpa Injil, bisa kaya. Kalau cuma itu. Tapi yang kita pikirkan, untuk saya dan saudara menghadapi keguncangan bumi dan langit. Itu yang kita persiapkan. Menghadapi keguncangan bumi dan langit. Pengertian pertobatan ini sudah dinubuatkan oleh Yeskiel. Jahat seperti apapun. Kalau bertobat, selamat. Ya, saya jahat, tapi saya bertobat. Saya selamat. Ini prinsip firman saudara. Jadi bukan, enggak apa-apa, banyak teman, enggak apa-apa. Yang penting ini, jangan harap saudara. Enggak mengalami kengerian menghadapi kegoncangan bumi dan langit. Ya, kegoncangan ekonomi saja sudah kelabakan. Apalagi kalau bumi dan langit saudara. Goncang, sana, mau kemana? Mencari yang tidak tergoncangkan. Injil. Firman Allah. Yesus anak Allah. Dasarnya bertobat. Meninggalkan dosa. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Hidup menuju kepada kebenaran. Dan kekudusan. Senengnya tidak karuan. Kalau sudah hidup tidak dikuasai oleh dosa itu, senengnya tidak karuan. Bahagia rasanya, terserah mau terjadi apa. Tuhan bisa menghentikan hujan, Tuhan bisa mendatangkan hujan, Tuhan bisa menghentikan api, Tuhan bisa mendatangkan api. Tuhan bisa berbuat apa saja. Kita hidup di dalam yang tidak tergoncang, di dalam Tuhan yang berkuasa melakukan apa saja. Kalau itu sudah jadi prinsip hidup, kenapa harus takut? Yeskiel 33. Yeskiel 33 ayat 11 dan 12.
Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, Melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. ya. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang Pada jahat, waktu orang benar jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan, tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. ya. Jangan bangga rasanya baru jadi orang benar, tapi jatuh. Tidak mau bertobat. Bumi langit terguncang sudah. Pelihara pertobatanmu dengan terus mau hidup disadarkan, disucikan. Jangan pernah bertobat, tapi kembali lagi. Seperti anjing menjilat muntahnya, seperti babi dimandikan kembali kepada pekubangannya. Dipelihara. Kok aku dibujuk untuk berbuat dosa? Tuhan tolong saya. Jangan aku menjamah dosa itu Tuhan. Ini namanya hidup memelihara pertobatan. Bukan bertobat kembali berbuat jahat. Tuhan tidak ingin kematian orang fasik. Tapi Tuhan ingin orang fasik bertobat. Ayo kita sadar. Sekarang seperti tidak ada apa-apa ya. Baru diguncang soal corona saja, wah semua terguncang. Saudara. Ya, patuh pakai masker, patuh jaga jarak, patuh dan lain sebagainya. Itu diguncang dengan corona. Zaman Daud diguncang dengan penyakit sampar, berapa ribu yang mati. Zaman kecil saya diguncang dengan penyakit yang ditikus, penyakit pes namanya. Pagi sakit, sore mati. Sore sakit, pagi mati. Sampai tiap hari menguburkan orang mati. Terguncang. Belum kalau bumi terguncang, langit terguncang, di mana kita? Kita hidup di yang tidak tergoncangkan. Perlu dipelihara ini. Saudara jangan main-main dengan meremehkan Injil. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting, hati-hati saudara. Hati-hati. Ini perlu saya dan saudara ini benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Injil yang tidak tergoncangkan. Sarananya bertobat, selalu berperang melawan dosa. Karena dosa sudah ditaklukkan oleh Yesus di atas kayu salib. Sudah selesai. Dosa apapun yang membujuk saudara, yang menghancurkan saudara, kita kalahkan dalam nama Yesus. Yang saya praktek, yang saya belajar, saya disiplin dalam doa. Ya, semua saya belajar disiplin. Doa bisa jam berapa saja. Kalau Daniel 3 kali berdoa, Jeffrey menjelaskan 3 kali makan. Berdoa cuma makan. Saya disiplin.
Istri saya juga disiplin. Ya. Jam 1 tit. Saya bangun jam 12 tit. Persiapan firman untuk membaca firman jam 1 tit. Berdoa. Sampai jam 2. Disiplin. Tidak asal. Nek butuh sama Tuhan doa. Nek tidak butuh, tidak doa. Nek butuh disiplin, nek tidak butuh, tidak disiplin. Tidak seperti itu. Yang saya praktekkan. Karena saya disiplin puluhan tahun. Ya saudara. Karena doa paling berat melawan malam. Karena saya kerja saya cuma doa dan baca firman. Beda dengan saudara. Tapi coba saudara, disiplin mengambil waktu. Jam berapa? Jam 4 pagi? Jam 5 pagi? Sore? Disiplinkah? Masih disiplin? Doa pagi? Komsel? Masih terus? Masih, puji Tuhan. Kalau sore yang saya lihat, Nunung dan Rus disiplin doa di gerejanya. Terkecuali ada kepentingan apa? Dia bukan hamba Tuhan. Kalau saya hamba Tuhan, harus disiplin. Itu perbedaannya. Saudara mendisiplinkan diri. Disiplin melawan dosa. Disiplin. Bukan seenaknya. Rasanya kayak apa itu? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau saudara ini sudah merasakan kesulitannya, ngeri saudara. Ayo kita baca dalam Roma pasal 2 ayat 4. Roma pasal 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, Allah itu sabar pada saya, saudara. Kalau misal pada waktu aku berbuat dosa terus mengalami satu masalah, kayak apa, saudara? Musibah mungkin, mati sudah. Neraka. Tapi kesabaran Allah mendidik saya ini. Saya sampai kagum kepada Tuhan. Itu kagum mendidik nikah saya. Rumah tangga saya ini saya kagum. Kagum saya. Dan apa yang terjadi sekarang? Saya sekarang hanya mengagumi penuntunan Tuhan. Kalau aku bertobat, istriku bertobat. Wah, bahagianya luar biasa, saudara. Tapi kalau suami bertobat, istri tidak bertobat, waduh. Karena dua orang itu harus sepakat. Satu hati. Ya saudara, satu hati sepakat. Bisa sepakat kalau sama-sama bertobat. Kalau tidak menggunakan karakter masing-masing, tidak pernah akan ketemu. Saya bersama istri adalah bagaikan minyak dan air. Tidak mungkin bisa menjadi satu. Dulu. Tapi karena pertobatan dituntun oleh Tuhan. Sekarang usiaku yang ke-80 ini menikmati sesuatu yang luar biasa. Ini saya saksikan. Karena apa? Hasil karya Injil. Yang saya dengar, yang saya terima. Bukan sekedar jadi orang Kristen. Mau melakukan, enggak lagi, melakukan lagi, dihitung-hitung lagi. Bukan seperti itu, saudara. Ambil ketetapan keputusan. Tuhan bisa. Mustahil? Enggak mustahil.
Sukar? Tidak sukar. Ini Tuhan, ini firman Allah. Tapi kita maju mundur. Sudah kuat, digoncang oleh suara orang, ikut. Ya, tidak. Firman Allah adalah benar. Dituntun lewat kegoncangan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah kau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah untuk menuntun engkau kepada pertobatan. Ini modal kalau sudah bertobat tuh, modal mau dituntun oleh Tuhan. Tapi kalau belum bertobat, manusia itu walah sulitnya. Mbok wis tuwa sulit, mbok melarat sulit, apa meneh sugih maha sulit. Kesabaran kemurahan Allah, kelapangan hatinya menuntun saya dan saudara untuk mencapai kepada pertobatan. Supaya apa? Kalau sudah bertobat, saya dan saudara dituntun kepada keselamatan. Ke negeri yang tidak tergoncangkan. Ada contoh, ya, bisa terguncang, bisa tidak, bisa dihukum, bisa selamat. Ketika Lot berpisah dengan Abraham, kalau Abraham prinsip diguncang, para gembalanya rebutan ladang penggembalaan. Abraham memberikan tawaran, kita ini bersaudara. Kita ini sama-sama percaya kepada Kristus. Pilihlah. Kalau kamu ke kanan, aku kiri. Kalau kamu kiri, aku ke kanan. Nah, Lot mendengar suara Abraham. Tidak punya ketetapan seperti waktu keluar dari Ur Kasdim. Mendengar bahwa Abraham akan diberkati. Abraham termasyhur, terkenal, diberkati jadi berkat. Lot ikut. Ya, ikut Tuhan. Tapi setelah menghadapi masalah, ini saudara, Lot memilih Sodom Gora Lembah Soar yang rumputnya hijau, yang airnya banyak. Penilaian Lot. Tapi Abraham tetap menunggu firman Allah. Pandanglah timur, barat, utara, selatan. Jalanilah. Abraham melakukan firman. Bukan melakukan logika, otak. Melakukan firman Allah. Bagaimana perbedaan Abraham dan Lot? Lot masuk negeri Sodom Gomora dengan kekayaannya. Habis. Ya habis, saudara. Tidak ada kekayaan yang dibawa keluar. Hanya kedua anaknya. Kedua calon menantunya menolak. Istrinya noleh ke belakang jadi tiang garam. Hanya kedua anaknya hidup di gua. Itu Lot hidup di tempat yang gelap. Dia berzina dengan kedua anaknya, melahirkan bangsa Moab dan Amon. Itu sejarah. Tetapi Abraham berdoa. Berdoa. Bagaimana Tuhan? Karena Abraham lebih dulu diberitahu. Tidak ada yang bisa dirahasiakan Allah kepada Abraham yang taat pada Tuhan. Orang yang taat pada Tuhan, tidak ada rahasia yang disembunyikan oleh Tuhan. Nanti akan terjadi sesuatu, tidak ada dirahasiakan. Diberitahu saudara.
Tidak akan orang yang bertobat itu hidup ngawur itu tidak ada. Tidak ada. Semua hidup dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan. Semua arahnya kepada Tuhan. Kalau manusia hebat seperti apapun, saya hebat seperti apapun, tak bisa dipanggil Tuhan. Siapa yang hebat? Tidak ada yang hebat. Yang hebat hanya Tuhan. Kalau masing-masing ini berprinsip pada Tuhan, nanti kalau terjadi kegoncangan, bisa suami tidak tergoncang, bisa istri ambruk. Bisa. Tidak bisa suami menolong istri, istri menolong suami. Tidak bisa. Semua tergantung bagaimana imanmu, bagaimana prinsip hidupmu. Apakah tetap teguh? Abraham tetap teguh. Doanya didengar. Ayo kita baca. Di dalam Kejadian 18 ayat 28 sampai 32. Doa Abraham didengar. Kejadian 18 ayat 28 sampai 32. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50. Atau sebelumnya ya. Abraham menyaut, sesungguhnya aku dari ayat, coba ayat 25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Jauhlah daripada berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Doa Abraham untuk Lot, masakan Lot orang benar akan dihukum bersama orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Masakan Tuhan tidak menghukum dengan adil. Terus Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Kalau ada 50 orang benar, itu Abraham didengar. Kalau memang ada 50 orang, Sodom tidak akan dihukum. Kalau ada 50 orang benar, tapi benar ya, bukan Kristen. Oh, ini lebih dari 50. Ya, tapi orang benar ada 50. Terus Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri dan berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu. Sekiranya dikurangi 5, jadi 45, ada orang benar itu terus. Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Doa Abraham dijawab. Kalau ada 45 orang, enggak. Terus kan? Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya. Sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Doa Abraham dijawab, kalau ada 40 orang tidak dimusnahkan Abraham, Sodom Gomora orang jatuh, selamat karena Lot. Selamat karena Lot. Saudara bisa menyelamatkan keluarga kalau saudara menjadi orang benar. Ya, saudara. Saudara akan cinta dengan keluarga. Bukan dibiarkan, mendoakan. Kalau tidak mau, didoakan. Supaya selamat, teruskan. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Ya, ada 30 terus. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya,
Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Sekali lagi, Katanya, janganlah kiranya Tuhan janganlah murka. kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata lagi sekali ini saja, Sekali ini saja terakhir. sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Ini penting, saudara. Saudara mendoakan keluarga itu penting. Saya mendoakan jemaat. Bagi saya penting. Ya, mendoakan untuk setia, untuk diberkati, untuk bertobat. Penting, saudara. Mendoakan keluarga, wah, tidak pernah tidak saya doakan. Seperti Abraham. Tuhan, kalau ada 50 orang benar di Sodom Gomora, apakah engkau akan memusnahkan? Oh tidak, Abraham. Lah kalau kurang 5, tidak. Kalau kurang 5 lagi, tidak. Misalnya cuma 30 Tuhan, tidak Abraham. Kalau 20 misalnya, bagaimana? Tidak. Sekali lagi nih Tuhan, kalau ada 10 orang, tidak Abraham, tapi tidak ada 10 orang. Ya, tidak ada 10 orang. Tidak ada orang yang bertobat. Lot, kedua anaknya, istrinya, karena dia mengikut Abraham waktu itu. Karena doa Abraham diselamatkan. Tapi akhirnya melahirkan bangsa yang memusuhi bangsa Israel. Itu sejarah. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh, saudara. Oh, pernahkah saudara berdoa untuk keluargamu, anak-anakmu? Oh, saya tiap malam. Saudara. Setiap malam saya berdoa. Oh, tidak boleh mudah menyalahkan, menghakimi orang. Ya, pernahkah saudara mendoakan keluargamu? Suwelo bisa seperti itu. Hasil dari pergumulan perjuangan. Kalau yang melanjutkan nanti memakai Pak Timotius, saya bangga luar biasa. Ya, sudah tak izinkan bebas. Dia mengambil waktu minggu pertama karena menyadari kebangkitan adalah peringatan untuk kita bersama. Aturan minggu kedua kecil, tapi dia mengambil aturan minggu pertama. Boleh tak bebaskan. Dia kata, apa perintahnya Om, saya siap. Sekarang apa keputusanmu? Monggo. Minggu besok dia ke Cuelo. Serasanya, aku tidak terhutang dengan Tuhan tentang Cuelo. Mau kembali lagi. Ya, kalau katanya Paskah mau mengundang Cuelo, biar rembukan. Sanggup enggak mereka? Cuelo anak muda katanya mau Paskah. Sanggup enggak? Minggu sore datang ke sini. Atau di lebih malam nanti Pak Timotius. Biar rembukan. Ini contoh konkret. Saudara jangan seperti pengikut Tuhan. Wah aku sejak awal ikut Tuhan gini. Bagaimana saudara? Ada pertobatan enggak? Aku ini anaknya orang Kristen. Ada pertobatan enggak? Aku ini pelayan. Ada pertobatan enggak? Kalau tidak ada pertobatan, ancamannya disingkirkan. Tapi dosa Sodom Gomora, dosa kenajisan dibawa oleh Lot. Hati-hati saudara. Ini perkara yang sangat penting tentang hidup dalam Injil, hidup di dalam pertobatan. Karena kalau bicara dosa, semua orang berbuat dosa. Kalau bicara dosa, tetapi
Saya dan saudara akan dibenarkan oleh iman yang bertobat. Iman yang bertobat, iman yang teguh, tidak peduli. Tidak terseret kepada ini, itu, dan lain sebagainya. Kembali kepada Roma 3. Ayat 20-28. Roma 3. Ayat 20-28. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ya. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Pendeta, istri pendeta, anak pendeta, jemaat, janda, orang miskin, orang kaya, tidak ada perbedaan kalau bicara iman. Ya, jangan minder. Kalau saudara punya iman yang teguh, sama di hadapan Tuhan. Terus? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, saya telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kalau saya dibenarkan oleh iman dan bertobat, kemuliaan Allah kembali. Ini saudara, terus? Dan oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan tanpa bayaran, cuma-cuma. Dibenarkan dalam penebusan oleh Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Terus? Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ia benar dan bisa membenarkan orang percaya kepada Yesus. Jadi seorang pemimpin seperti saya ini harus memberikan contoh teladan. Bukan hanya asal khotbah. Saya bertobat, jemaat bertobat. Saya sungguh-sungguh, jemaat sungguh-sungguh. Saya jujur, jemaat jujur. Terus kan? Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Melainkan berdasarkan iman yang teguh itu akan jadi baik, jadi benar. Karena dibenarkan oleh yang benar yaitu Tuhan. Karena kami yakin Ya, bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. ini iman yang teguh, saudara. Selalu menuntun saya dan saudara, dituntun berdoa seperti Abraham. Kalau ada 50 orang benar, masa akan mau dimusnahkan? Tidak. 45, 40, 30, 20, 10. Tidak, tapi tidak ada pertobatan. Kalau saudara tidak ada pertobatan, ya sudah. Tamat dah. Lah yang menilai bertobat atau tidak itu Tuhan, bukan saya, saudara. Ya, tapi saya merasakan hasil pertobatan memang luar biasa. Luar biasa, saudara. Ya lahir, ya batin. Kenikmatan itulah disalut emas. Ya, yang di luar disalut emas, di dalam juga disalut emas. Di dalam emas, di luar juga emas. Di dalam kelihatan mencorong, dalam kemuliaan Allah, di luar juga dalam kemuliaan Allah. Wah, Pak Paulus, wah, ya, wah, emas yang dilihat orang, di dalam dinilai oleh Tuhan juga emas.
Jadi apa yang dikatakan, apa yang diajarkan itu adalah kebenaran. Bukan ada motif yang lain. Kalau saya mengajarkan ini, itu. Bukan ada motif yang lain. Tapi sungguh-sungguh. Supaya saya dan saudara merasakan keajaiban Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh. Luar biasa, saudara. Daud ketika melakukan perbuatan zina, ketika membunuh suaminya, jahat sekali itu. Ya, menghamili istrinya dengan cara dalam situasi peperangan, suaminya suruh pulang tidur sama istrinya, suaminya tidak mau. Masakan teman panku perang kok aku mau tidur sama istri. Tidak mau, dengan tipu muslihat. Daud melakukan kejahatan. Tetapi Daud disadarkan oleh Nathan. Oleh hamba Tuhan. Dia sadar, aku telah berdosa. Diampuni saudara. Diampuni. Tapi jangan sekali-kali bertahan dalam dosa. Sudah ditegur, sudah dihajar. Tetap keras kepala. Hati-hati. Aku tidak bisa menyelamatkan istri. Aku tidak bisa menyelamatkan anak. Aku tidak bisa menyelamatkan orang lain. Aku harus selamat secara pribadi. Saudara selamat secara pribadi. Penyelamatan kau dengan berita yang benar. Kalau itu dipercayai, luar biasa. Tapi kalau sudah sembrono, seenaknya, ya menanggung akibat. Yang terakhir Mazmur 4 ayat 2 sampai 6. Mazmur pasal 4 ayat 2 sampai yang ke-6. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Ya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahkan korban yang benar, waktu ini dipersembahkan. Kemampuan, kepandaian, kelebihan saudara dipersembahkan yang benar. Jangan, ya kalau sudah berbuat begitu rasanya saya boleh berbuat dosa apa saja. Oh enggak bisa saudara. Sehebat apapun manusia. Dituntut hidup benar lewat pertobatan. Mari pemain musik. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung memancarkan kehidupan manusia. Berdosa, ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh
Kita bangkit di saudara. Betapa oh Tuhan, Betapa oh Tuhan, firman-Mu agung memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. ayo saudara, kita toto-toto, jangan sembrono. Ucapkan syukur. Lihat kalau ada gempa semua takut. Kegoncangan itu bukan hanya bumi tapi langit. Kayak apa saudara, ngeri. Ayo persiapan. Ku kembali pada jalan. Jangan sembrono dalam hidup ini. Terlepas dari Tuhan, ku ucapkan syukur. Nanti saudara Nunung siap-siap berdoa. Firman-Mu aku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. terlepas dari beban dosa. Haleluya Yesus. Kami rindu Tuhan, hidup kami ini terlepas dari beban dosa. Satu-satunya jalan jikalau kami dalam pengikutan kami kepada Tuhan harus ditandai dengan pertobatan. Berarti kami harus belajar untuk menyadari siapakah diri kami ini Tuhan. Sebab sejak semula Tuhan sudah mengatakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Apa artinya pengikutan kami, kesetiaan kami kalau kami tidak ditandai dengan bertobat? Maka perjalanan iman kami adalah perjalanan yang sia-sia karena kami tidak akan mencapai satu kehidupan yang mengalami ketenangan. Sebab dikatakan oleh firman-Mu, kalau kami tidak mengalami pertobatan, maka kami akan mengalami guncangan. Guncangan yang terjadi dalam kehidupan kami ini akan datang dari berbagai segi. Baik itu dari, oh Tuhan, penglihatan kami, ucap kata kami, pergaulan kami, maupun dalam sekitar hidup kami ini Tuhan, akan senantiasa mengguncang keimanan kami jikalau kehidupan kami ini tidak mengalami pertobatan seperti yang Tuhan kehendaki. Sebagai contoh, bagaimana Abraham mengikuti kehendak Tuhan ditandai dengan kesungguhan dan pertobatan. Tetapi perjalanan Lut yang hanya mengikuti perintah tapi tidak mengalami pertobatan, akhir perjalanannya hanya masuk di dalam kehidupan yang mengalami kenajisan hingga hidupnya tidak mengalami perhentian seperti yang Tuhan janjikan. Itulah Tuhan kata firman-Mu, biarlah kami ini bisa menerima, kami bisa menyadari dan kami mau belajar Tuhan,
supaya benar-benar kami ini bisa memanfaatkan kesempatan yang masih Tuhan berikan, perpanjangan waktu yang masih Tuhan berikan ini. Biarlah kami pergunakan untuk kami ini bertobat, hingga hidup kami ini tidak diguncangkan oleh permasalahan, tidak diguncangkan oleh situasi, tidak diguncangkan oleh kondisi dunia saat ini yang sangat mencekam, yang sangat, oh Tuhan, memberi intimidasi atau tekanan kepada kami, hingga kehidupan kami ini senantiasa ingin memberi yang terbaik kepadamu. Terima kasih Bapakku untuk firman-Mu yang memberikan kepastian kepada kami untuk hidup kami tidak terguncang, kami harus mengalami pertobatan. Terima kasih untuk hamba-Mu, pemakian Tuhan, kiranya tetap Engkau nyatakan dan Engkau sertakan sampai saatnya Tuhan berkehendak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa kami. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Putra Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, melindungi, menjaga saudara, memberkati saudara dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga di masa